Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan membahas prediksi soal P3K tahun 2023 kompetensi sosiokultural bagian 1 ya. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Bu In dan Bu Ati adalah ASN guru di salah satu sekolah di Jakarta. Mereka berdua adalah sahabat yang menjunjung nilai religiusitas baik. Pada suatu rapat, Bu Ati diminta oleh wakil kepala sekolahnya untuk memimpin doa dalam rapat tersebut. Bu In kemudian mengingatkan Bu Ati tidak usah memimpin doa karena terdapat guru agama laki-laki. Nah, sikap yang harus dilakukan oleh Bu Ati adalah A. Menolak perintah wakil kepala sekolah karena terdapat guru agama laki-laki. B. Menolak perintah wakil kepala sekolah karena tidak diizinkan oleh Bu In. C. Tetap memimpin doa sebagai bentuk mentaati perintah atasan dan mengabaikan nasihat Bu In. D. Tetap memimpin doa sebagai bentuk mentaati perintah atasan dan menghormati nasihat Bu In. E. Pura-pura pergi ke belakang meninggalkan rapat untuk menghindari tugas. Baik Bapak Ibu, kita cek opsi A. Menolak perintah wakil kepala sekolah. Nah, ini kurang baik ya Bapak Ibu, karena di sini ada konotasi yang negatif, yaitu menolak. Kemudian opsi B. Menolak perintah. Nah, ini juga sama ya, kita lewat. C. Tetap memimpin doa sebagai bentuk mentaati perintah atasan. Nah, ini bagus ya. Cuman di sini dan mengabaikan nasihat Bu In. Nah, ini nanti akan mengecewakan Bu In. Sementara Bu In itu adalah sahabat Bu Ati kan. Jadi nanti takutnya bisa mengecewakan Bu In gitu ya. Ini kita lewat dulu. Yang D. Tetap memimpin doa sebagai bentuk mentaati perintah atasan. Ini bagus ya. Dan menghormati nasihat Bu In, selalu menghormati apapun yang dinasehatkan oleh Bu In. Nah, ini juga bagus ya, kita keep dulu. Kemudian yang E, pura-pura pergi ke belakang meninggalkan rapat untuk menghindari tugas. Wah, ini nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah D ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah bentuk soal mengenai kemampuan berhubungan sosial ya. Dalam berhubungan sosial tentu terdapat pro dan kontra mengenai aktivitas tertentu. Kasus yang terjadi dalam ilustrasi adalah Bu Ati mendapatkan perintah untuk memimpin doa dari atasannya, tetapi disarankan oleh sahabatnya agar tidak memimpin doa karena masih banyak guru agama laki-laki yang dapat memimpin. Nah, Bu Ati di sini tentu harus menghormati nasihat Bu In ya, tanpa menyakiti perasaannya. Tetapi perintah atasan itu juga harus ditaati ya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, itu poinnya adalah 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya ini 5, opsi E ini poinnya 3 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Ketika Bu Ati memimpin doa pada rapat tersebut, Bu In kemudian menghubunginya melalui percakapan WA, menanyakan alasan memimpin doa rapat, padahal sudah dinasehati olehnya. Bu Ati pun memohon maaf karena mengindahkan nasihat Bu In. Keesokan harinya, Bu In mendiamkan Bu Ati. Nah, respon yang harus dilakukan Bu Ati adalah A. Ikut mendiamkan Bu In karena Bu In telah mendiamkannya. B. Ikut mendiamkan Bu In karena Bu Ati merasa tidak bersalah. C. Ikut mendiamkan Bu In selama 3 hari kemudian mengajak berbicara kembali. D. Tetap menjalin komunikasi dan mengajak berbicara seperti biasa meski tidak direspon baik. E. Memarahi Bu In karena Bu In tidak dewasa dan tidak menghargai pilihan Bu Ati. Baik, di kondisi ini ya, ketika Bu Ati tadi memimpin doa pada rapat seolah-olah tidak mengindahkan nasihat Bu In kan, sehingga Bu In kecewa dan mendiamkan Bu Ati. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bu Ati ketika Bu In mendiamkannya ya?
A. Ikut mendiamkan Bu In karena Bu In telah mendiamkannya. Ini gak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian B. Ikut mendiamkan Bu In karena Bu Ati merasa tidak bersalah. Walaupun tidak bersalah tetap tidak harus mendiamkan kembali ya, atau ikut mendiamkan Bu In ya. Kemudian yang C. Ikut mendiamkan Bu In selama 3 hari, kemudian mengajak berbicara kembali. Ya ini juga kurang tepat ya. Kemudian D. Tetap menjalin komunikasi dan mengajak berbicara seperti biasa meski tidak direspon baik. Nah ini lebih baik dari opsi-opsi sebelumnya ya, kita keep. Kemudian E. Memarahi Bu In karena Bu In tidak dewasa. Nah ini memarahi punya konotasi negatif, gak boleh ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena ini adalah soal mengenai kemampuan berhubungan sosial ya. Ketika dalam lingkungan pekerjaan, situasi seperti ini sering ditemui karena ketidaksepahaman antar teman. Oleh karena itu, yang paling tepat itu adalah Bu Ati tetap baik kepada Bu In ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu adalah poinnya 3, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya ini 5, dan opsi E ini poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 3. Sebagai kepala sekolah baru, Bu Ipah ingin melakukan pembaruan penting di sekolah. Akan tetapi manajemen di sekolahnya merasa pembaruan Bu Ipah itu sangat drastis sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Untuk mengatasi konflik tersebut, Bu Ipah harus A. Tetap melakukan pembaruan penting di sekolah tanpa mempertimbangkan persetujuan manajemen sekolah. B. Mengkomunikasikannya dengan manajemen agar tidak terjalin konflik yang berkepanjangan. C. Memecat manajemen yang tidak setuju dengan kebijakannya karena menghambat kemajuan sekolah. D. Mengganti manajemen sekolah dengan orang-orang yang mendukung kebijakan Bu Ipah. E. Mundur dari jabatan kepala sekolah dan mengajukan mutasi ke dinas karena tidak sejalan dengan manajemen sekolah. Baik, kita cek Bapak Ibu. Opsi yang pertama, tetap melakukan pembaruan penting di sekolah tanpa mempertimbangkan persetujuan manajemen sekolah. Ini gak baik ya, kita lewat. B. Mengkomunikasikannya dengan manajemen agar tidak terjalin konflik. Nah ini komunikasi, ini bagus ya, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Kita keep ya. Kemudian C. Memecat manajemen yang tidak setuju. Wah ini gak boleh ya Bapak Ibu. D. Mengganti manajemen sekolah. Ini juga sama, kurang tepat. E. Mundur dari jabatan kepala sekolah dan mengajukan mutasi. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Ini juga masih tetap soal mengenai kemampuan berhubungan sosial ya Bapak Ibu. Sebagai kepala sekolah baru, Bu Ipah pasti menjumpai perbedaan-perbedaan yang ada terutama dalam melaksanakan kebijakan sekolah. Kebijakan tersebut tentu tidak diiringi dengan dukungan beberapa pihak yang tidak jarang menimbulkan konflik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Bu Ipah itu harus tetap menyelesaikan masalah dengan komunikasi dan diskusi gitu ya, agar dapat dijumpai titik temunya ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, itu poinnya adalah 2, opsi B poinnya 5, opsi C poinnya 1, opsi D poinnya 3, opsi E poinnya 4 ya. Lanjut ke soal nomor 4. Haris diamanahi memimpin tugas penelitian mengenai konflik Papua di Yogyakarta. Ia memimpin 3 teman peneliti dalam satu tim. Pada suatu hal, anggota penelitinya mengusulkan untuk memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Yogyakarta karena hal tersebut sangat sensitif. Hal yang harus dilakukan oleh Haris adalah A. Menerima masukan anggota peneliti dan mempertimbangkannya untuk kelancaran penelitian bersama. B. Menerima masukan anggota peneliti dan mengabaikannya karena statusnya hanya anggota peneliti. C. Menyanggah masukan anggota peneliti karena alasannya tidak masuk akal. D. Mendiskusikan masukan tersebut dengan atasan tanpa mempertimbangkan persetujuan anggota. E. Tetap melakukan penelitian dan berharap penelitiannya lancar. Baik, untuk menjawab soal ini Bapak Ibu, kita harus tetap cari opsi yang paling tepat gitu ya. Opsi A, menerima masukan anggota peneliti
dan mempertimbangkannya untuk kelancaran penelitian bersama. Nah, ini saya pikir kita keep dulu ya. Nah, karena ini baik ya untuk kita lakukan. Kemudian yang B, menerima masukan anggota peneliti dan mengabaikannya karena statusnya hanya anggota peneliti. Nah, ini tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, menyanggah masukan anggota peneliti. Menyanggah, ini juga kurang baik ya. Kemudian D, mendiskusikan masukan tersebut, ini bagus ya, dengan atasan tanpa mempertimbangkan persetujuan anggota. Nah, ini yang kurang baik ya Bapak Ibu. Kalau mendiskusikan masukan tersebut dengan atasan itu baik ya untuk kita lakukan. Tapi tanpa mempertimbangkan persetujuan anggota ini kurang baik. Maka kita lewat. E, tetap melakukan penelitian dan berharap penelitiannya lancar. Ya, ini juga cukup baik, akan tetapi kurang tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Nah, ini adalah soal mengenai kemampuan berhubungan sosial juga ya. Dalam suatu pekerjaan pasti sering dijumpai tim kerjasama. Apabila terdapat masukan anggota, maka sikap yang harus dilakukan itu adalah menerima masukan anggota tersebut sebagai bentuk apresiasi dan menghargai pendapat ya. Sehingga opsi A itu memiliki poin 5, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 1, opsi D poinnya 4, opsi E poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 5. Sebagai dosen baru, Doni ditugaskan untuk mengelola jurnal prodinya dengan baik. Dia mendapatkan masukan dari dosen seniornya untuk memperbaiki penyuntingan naskah jurnal. Doni kemudian mengkonsultasikannya dengan dekannya. Dekannya justru menilai masukan dosen senior Doni dan lebih menyarankan perbaikan kualitas isi jurnal. Nah, sikap Doni adalah A, mengabaikan masukan dosen senior dan melaksanakan perintah dekan. B, melaksanakan masukan dosen senior karena beliau lebih mengetahui daripada dekan. C, melaksanakan perintah dekan tetapi juga mempertimbangkan masukan dosen senior. D, tidak melakukan masukan keduanya, kemudian mencari alternatif lain di prodi lain. E, tidak mempertimbangkan masukan keduanya dan menjalankan sesuai intuisi pribadi. Baik. Ketika Doni ditugaskan untuk mengelola jurnal prodinya ya supaya baik, dia mendapatkan masukan dari dosen seniornya untuk memperbaiki penyuntingan naskah jurnal. Akan tetapi di kemudian hari ya, dekannya ini justru menilai masukan dosen senior Doni itu lebih baik menyarankan perbaikan kualitas isi jurnal ya. Intinya tidak sama gitu ya antara instruksi dari dosen senior dengan dekan. Apa yang harus dilakukan oleh Doni gitu ya. Yang A, mengabaikan masukan dosen senior dan melaksanakan perintah dekan. Ini kurang baik ya, walaupun di satu sisi Doni memilih melaksanakan perintah dekan ya, tetapi mengabaikan masukan dosen senior ini juga kurang tepat kalau menurut saya ya. Kemudian yang B, melaksanakan masukan dari dosen senior. Ini bagus ya, karena beliau lebih mengetahui daripada dekan. Nah, ini juga pada dasarnya melaksanakan masukan dari dosen senior tetapi mengabaikan perintah dekan. Jadi kebalikan dari opsi A ya. Kurang tepat kalau menurut saya karena mengabaikan salah satu perintah dari dekan gitu ya, salah satunya. Kemudian yang C, melaksanakan perintah dekan, ini bagus ya, tetapi juga mempertimbangkan masukan dosen senior ya tanpa nanti mengecewakan. Jadi kita pertimbangkan, ini juga bagus ya. Kita keep ya jawaban yang C. Kemudian yang D, tidak melakukan masukan keduanya. Wah, ini lebih parah dari opsi A dan B ya. Kemudian E, tidak mempertimbangkan masukan keduanya. Ini juga sama. Apalagi di sini menjalankan sesuai intuisi pribadi. Ya, ini gak boleh apalagi ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena ini masih dalam soal mengenai kemampuan berhubungan sosial ya Bapak Ibu. Sikap yang harus dilakukan itu adalah melaksanakan perintah atasan, tetapi juga mempertimbangkan masukan lain sebagai bentuk apresiasi dan masukan ya. Sehingga opsi A itu memiliki poin 4, opsi B memiliki poin 2, opsi C memiliki poin 5, opsi D memiliki poin 3 dan opsi E memiliki poin 1 ya. Lanjut ke soal nomor 6.
Bang dipindah tugaskan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Garut. Ia mengalami kendala berkomunikasi dan bergaul dengan bahasa Sunda karena dia berasal dari Jawa Timur. Hal yang harus dilakukan Bang adalah A. Tidak berkomunikasi dengan pegawainya karena kendala bahasa. B. Belajar bahasa Sunda sembari mengakrabkan diri dengan pegawainya. C. Menggunakan bahasa Indonesia baku dalam berkomunikasi sehari-hari. D. Mewajibkan pegawainya untuk berkomunikasi bahasa Indonesia. Meminta bantuan pegawainya sebagai penerjemah pribadi. Baik. Nah, di sini Bang dipindah tugaskan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Garut, sementara dia dari Jawa Timur. Kendalanya di sini bahasa ya. Opsi A di sini tidak berkomunikasi dengan pegawainya karena kendala bahasa. Ini kurang baik ya. Kemudian yang B, belajar bahasa Sunda sembari mengakrabkan diri dengan pegawainya. Ini bagus, kita keep dulu ya. Kemudian yang C, menggunakan bahasa Indonesia baku dalam berkomunikasi sehari-hari. Ini bagus ya. Kita karena berada di negara Republik Indonesia. Akan tetapi kita kan sehari-hari biasanya kalau di Kabupaten Garut itu menggunakan bahasa Sunda. Jadi bagusnya ya kita sambil belajar bahasa Sunda ya sembari mengakrabkan. Jadi lebih bagus opsi B gitu ya. Lanjut ke opsi D. Mewajibkan pegawainya untuk berkomunikasi bahasa Indonesia, apalagi ini. Karena posisi Bang di sini kan baru walaupun jadi kepala gitu ya. Ini enggak mesti harus mewajibkan pegawainya untuk berkomunikasi bahasa Indonesia gitu ya. Justru Bang lah yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Garut itu sendiri gitu ya. Kemudian yang E, meminta bantuan pegawainya sebagai penerjemah pribadi. Ini juga bagus ya. Akan tetapi lebih baik belajar bahasa Sunda sembari mengakrabkan diri ya daripada meminta bantuan pegawainya untuk menerjemahkan gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kata kunci dari soal ini itu adalah kendala berkomunikasi dan bergaul. Apabila Bang ingin berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, maka dia dapat belajar bahasa Sunda sembari mengakrabkan diri ya. Sehingga poin tertingginya di sini adalah B ya. Opsi A itu poinnya adalah 1, opsi B poinnya 5, opsi C poinnya 3, opsi D poinnya 2, opsi E poinnya 4 ya. Lanjut ke soal nomor 7. Alinda adalah ASN Jepara yang tinggal di Kudus. Setiap hari ia menempuh jarak lebih dari 60 km Jepara Kudus ya untuk bekerja. Setelah 15 tahun mengabdi, ia mengajukan mutasi ke Kudus dan disetujui. Namun ia tidak disukai oleh teman-teman di lingkungan barunya karena dianggap sebagai orang asing. Hal yang dapat dilakukan oleh Alinda adalah A. Bekerja seperti biasa karena orientasi bekerja adalah mencari uang bukan mencari teman. B. Membatasi diri dengan teman di lingkungan kerja karena ia pula merasa tidak nyaman. C. Melabrak teman yang menganggapnya sebagai orang asing karena tidak menghargainya. D. Cuek dan apatis terhadap hal tersebut karena dia ingin meningkatkan produktivitas kerja. E. Melakukan pendekatan-pendekatan tertentu seperti makan bersama untuk mengakrabkan diri. Baik, di sini Alinda itu pegawai baru ya di Kudus dan banyak teman-teman tidak menyukainya karena dianggap orang asing. Nah, bagaimana nih yang harus dilakukan oleh Alinda? Opsi A, bekerja seperti biasa karena orientasi bekerja itu adalah mencari uang, bukan mencari teman. Ini kurang tepat ya kalau menurut saya. Kemudian B, membatasi diri dengan teman di lingkungan kerja. Ini juga kurang baik kalau menurut saya. C. Melabrak teman yang menganggapnya sebagai orang asing, apalagi ini gak boleh ya. D. Cuek dan apatis terhadap hal tersebut. Ya boleh-boleh saja sih dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Cuek dan apatis boleh, akan tetapi ini kurang tepat kalau menurut saya. E. Melakukan pendekatan-pendekatan tertentu seperti makan bersama untuk mengakrabkan diri. Nah ini lebih baik ya daripada opsi-opsi sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kenapa? Apabila berada di lingkungan baru, maka sikap yang harus dilakukan itu adalah menyesuaikan diri Bapak Ibu dengan lingkungan tersebut ya. Bukan memaksakan lingkungan tersebut sama seperti kita sendiri gitu ya. Atau seperti diri sendiri. Maka ketika Bapak Ibu menjawab opsi A, itu poinnya adalah 3,
opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 1, opsi D poinnya 4, dan opsi E poinnya 5. Lanjut ke soal nomor 8. Alinda dipercaya memimpin direksi administrasi di Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam direksi tersebut terdapat pegawai baru yang tidak disukai oleh pegawai lain. Sikap Alinda sebagai pemimpin direksi yang harus dilakukan adalah: A. Bersikap biasa saja terhadap pegawai baru tersebut karena sama-sama bekerja. B. Mengayomi pegawai baru tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan pegawai lain. C. Memberikan orientasi kerja baru dengan memberikan pekerjaan banyak yang harus diselesaikan. D. Mengamati kinerja pegawai baru dan menilai baik buruknya kinerja pegawai. E. Memberi peringatan kepada pegawai baru tersebut jika tidak segera menyesuaikan maka akan dipecat. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini ya, sama seperti tadi. Di sini Alinda itu dipercaya sebagai pemimpin direksi ya. Kemudian terdapat pegawai baru yang tidak disukai oleh pegawai lain. Pada dasarnya sama dengan soal yang sebelumnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Alinda menyikapi hal tersebut sebagai pemimpin direksi ya? A. Bersikap biasa saja terhadap pegawai baru tersebut karena sama-sama bekerja. Nah, ini terkesan acuh ya. Nah, ini gak boleh ya. Kemudian B. Mengayomi pegawai baru tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan pegawai lain. Nah, ini baik ya untuk dilakukan oleh seorang Alinda, yaitu sebagai pemimpin direksi. Jadi mengayomi pegawai baru, kemudian tujuannya ya agar bisa menyesuaikan diri dengan pegawai lain. Ini bagus ya, kita keep dulu. Kemudian yang C, memberikan orientasi kerja baru dengan memberikan pekerjaan banyak yang harus diselesaikan. Ini gak boleh ya. Jangan semena-mena, jangan mentang-mentang dia pegawai baru kita kasih pekerjaan yang banyak ya, gak boleh. Kemudian D, mengamati kinerja pegawai baru, ini bagus ya, dan menilai baik buruknya kinerja pegawai. Akan tetapi lebih tepat opsi B tadi saya pikir, karena di sini pegawainya baru bekerja di sana ya. Kemudian yang E, memberi peringatan kepada pegawai baru tersebut jika tidak segera menyesuaikan maka akan dipecat. Nah, ini lebih parah ya. Gak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Harusnya mengayomi dulu pegawai baru tersebut. Kemudian ketika dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan pegawai lain baru kita delay gitu ya. Baik. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B ya. Kenapa? Karena sikap seorang pemimpin terhadap anggotanya tentu harus menyesuaikan dengan orang lain, entah ada yang bersifat dominan maupun minoritas ya. Berdasarkan kasus tersebut, Alinda ini harus mengayomi pegawai baru agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Sehingga opsi A itu memiliki poin 3, opsi B poinnya paling tinggi ini 5 ya. Opsi C poinnya 2, opsi D 4, opsi E 1 ya. Lanjut ke soal nomor 9. Anda adalah kepala desa di wilayah pedalaman Pegunungan Sumatera. Suatu hari warga desa mengunjungi Anda mengadu tentang adanya tindak premanisme di desa. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Menerima aduan tersebut dan segera menindaklanjuti dengan tegas. B. Menerima aduan tersebut dan menindaklanjuti apabila banyak aduan. C. Menerima aduan tersebut dan tidak menindaklanjuti karena informasi yang diperoleh tidak lengkap. D. Menerima aduan tersebut dan langsung bertindak tegas tanpa melakukan verifikasi informasi. E. Menerima aduan tersebut dan mengecek kebenarannya kemudian menindaknya. Baik, kita pilih opsi yang paling tepat Bapak Ibu. Ketika kita sebagai kepala desa di suatu wilayah pedalaman ya, misalnya di sini wilayah pedalaman Pegunungan Sumatera ya. Suatu hari ada warga desa yang mengunjungi kita lalu mengadu tentang adanya tindakan premanisme di desa. Nah, apa yang harus kita lakukan? A. Menerima aduan tersebut dan segera menindaklanjuti dengan tegas. Ya, ini saya pikir bagus ya, langsung bertindak. Akan tetapi di sini tidak adanya klarifikasi informasi tersebut. Jadi kurang tepat ya. Kita cek opsi yang lain. B. Menerima aduan tersebut dan menindaklanjuti apabila banyak aduan. Nah, ini sama dengan opsi A.
Cuman di sini apabila banyak aduan ya, kita lewat, ya ini kurang tepat kalau menurut saya. C. Menerima aduan tersebut dan tidak menindaklanjuti, apalagi ini ya, kurang tepat. D. Menerima aduan tersebut dan langsung bertindak tegas tanpa melakukan verifikasi informasi. Nah, ini hampir sama dengan opsi A pada dasarnya ya. Kita lewat. Opsi E. Menerima aduan tersebut dan mengecek kebenarannya. Nah, ini bagus ya. Kita terima aduannya, cek kebenarannya, jika benar kemudian menindaknya. Nah, jadi opsi E ini paling tepat ya. Kenapa? Karena berdasarkan kasus tersebut, sikap yang harus dilakukan adalah tentu menerima aduan masyarakat karena kita kepala desa gitu ya. Setelah itu, informasi yang diperoleh itu harus dicek kebenarannya. Apabila informasi yang diperoleh benar, maka dapat ditindaklanjuti dengan tegas ya. Dengan demikian, opsi A itu memiliki poin 4, opsi C poinnya 1, opsi D poinnya 2, dan opsi E poinnya 5. Lanjut ke soal nomor 10. Elpin adalah kepala sekolah salah satu SMA di Jakarta. Di sekolahnya terdapat anak Kapolda Metro Jaya yang bersekolah. Istri Kapolda selalu memberikan berupa sembako kepada guru yang mengajar anaknya tanpa motif apapun. Jika Anda guru yang mengajarnya, sikap yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Menerima bantuan sembako tersebut karena itu adalah bantuan. B. Menerima bantuan tersebut dan memberikan nilai yang bagus untuk anak Kapolda. C. Menerima bantuan tersebut karena tidak enak dengan istri Kapolda. D. Tidak menerima bantuan tersebut karena hal itu merupakan bentuk gratifikasi. E. Tidak menerima bantuan tersebut karena sembako di rumah masih tersedia banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? A. Menerima bantuan sembako tersebut karena itu adalah bantuan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu. Walaupun di situ tidak ada motif apapun, akan tetapi kalau misalnya si istri Kapolda ini selalu memberikan, artinya hampir sering gitu ya, dalam setiap boleh jadi setiap hari atau bahkan tiap minggu. Ini kita sebagai guru harus curiga juga ya. Jangan-jangan ini bentuk gratifikasi. Jadi gak boleh asal langsung menerima bantuan sembako tersebut ya. Walaupun itu hanya bentuk bantuan atau tanpa ada motif apapun ya. Kita lewat dulu opsi A. Bagus sebenarnya, cuman kurang tepat ya kalau menurut saya. B. Menerima bantuan tersebut dan memberikan nilai yang bagus untuk anak Kapolda. Wah, ini lebih terlihat gratifikasinya ya. Gak boleh Bapak Ibu ya, gak boleh seperti itu. Kemudian yang C. Menerima bantuan tersebut karena tidak enak dengan istri Kapolda. Ini juga sama, gak boleh. D. Tidak menerima bantuan tersebut karena hal itu merupakan bentuk gratifikasi. Nah, jelas jika istri Kapolda ini selalu memberikan terus sembako kepada kita yang mengajar anaknya, ya ini bentuk gratifikasi, gak boleh. Walaupun dalam hati kecilnya ini mungkin tidak ada motif apapun. Cuman kalau terlalu sering ya baiknya kita tidak menerima bantuan tersebut ya, karena ditakutkan hal itu merupakan bentuk gratifikasi. Ya, opsi D ini paling tepat kalau menurut saya. Kemudian E. Tidak menerima bantuan tersebut. Bagus ya, karena sembako di rumah masih banyak. Nah, ini kalau sedikit pasti diterima kan. Nah, ini kurang tepat menurut saya opsi E itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena berdasarkan kasus tersebut, meskipun bantuan yang diberikan tanpa motif ya, tetapi itu tetap termasuk pada gratifikasi ya. Oleh karena itu, bantuan tersebut lebih baik tidak diterima gitu ya. Tapi dengan cara yang santun juga, yang sopan, jangan sampai menyinggung istri Kapolda ya. Menolaknya itu harus dengan sopan dan santun gitu ya. Baik, jawaban yang paling tepat itu tadi D ya, ini memiliki poin 5 ya. Kemudian opsi A ini poinnya adalah 3, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 2, opsi E poinnya 4. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan prediksi soal P3K tahun 2023 kompetensi sosiokultural bagian 1 ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.